Halo teman-teman, Shalom. Perkenalkan, nama saya Beatrix Maltinatu. Saya mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Informatika. Di video kali ini saya akan membahas tentang interaksi manusia dan komputer atau IMK. Interaksi manusia dan komputer atau Human Computer Interaction. Bidang ilmu interaksi manusia dan komputer adalah ilmu yang mempelajari bagaimana mendesain, mengevaluasi, dan mengimplementasikan sistem komputer yang interaktif sehingga dapat digunakan oleh manusia dengan mudah. Definisi interaksi manusia dan komputer. Sebuah hubungan antara manusia dan komputer yang mempunyai karakteristik tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dengan menjalankan sebuah sistem yang menggunakan antarmuka atau interface, Human Computer Interaction atau interaksi manusia dan komputer yang secara umum adalah mempelajari suatu interaksi yang terjadi antara manusia dan komputer. Komponen dalam interaksi manusia dan komputer ada 3, yaitu user, komputer, dan interaksi. Media antarmuka manusia dan komputer. Yang pertama, media tekstual. Media tekstual adalah bentuk sederhana dialog atau komunikasi antar manusia dan komputer yang hanya berisi teks dan kurang menarik. Media graphical user interface. Media graphical user interface adalah bentuk dialog atau komunikasi antara manusia dan komputer yang berbentuk grafis dan sangat atraktif. Contoh antarmuka manusia dengan komputer yang berbentuk grafis menggunakan pemrograman visual, yaitu Visual Basic, Visual Foxpro, dan lain-lain. Faktor-faktor pendewasaan HCI atau Human Computer Interaction. Yang pertama, linguistik, multimedia, business, technical writing, dan lain-lain. Beberapa hal yang menjadi prinsip utama mendesain antarmuka yang baik dengan memperhatikan karakteristik manusia dan komputer, yaitu yang pertama, user compatibility. Antarmuka merupakan topeng dan sebuah sistem atau sebuah pintu gerbang masuk ke sistem dengan diwujudkan ke dalam sebuah aplikasi atau software. Yang kedua, product compatibility. Sebuah aplikasi yang bertopengkan antarmuka harus sesuai dengan sistem aslinya. Seringkali sebuah aplikasi menghasilkan hasil yang berbeda dengan sistem manual atau sistem yang ada. Yang ketiga, task compatibility. Sebuah aplikasi yang bertopengkan antarmuka harus mampu membantu para user dalam menyelesaikan tugasnya. Semua pekerjaan serta tugas-tugas user harus diadopsi di dalam aplikasi tersebut melalui antarmuka. Yang keempat, workflow compatibility. Sebuah aplikasi sistem sudah pasti mengadopsi sistem manualnya, dan di dalamnya tentunya terdapat urutan kerja dalam menyelesaikan pekerjaan. Workflow compatibility dapat membantu seorang user dalam mempercepat pekerjaannya. Yang kelima, konsistensi. Sebuah sistem harus sesuai dengan sistem nyata, serta sesuai dengan produk yang dihasilkan. Oleh karena itu, software engineer harus memperhatikan hal-hal yang bersifat konsisten pada saat merancang aplikasi, khususnya antarmuka. Contoh seperti penerapan warna, struktur menu, font, dan lain-lain. Yang keenam, familiarity. Sifat manusia mudah mengingat dengan hal-hal yang sudah sering dilihatnya atau didapatkannya. Secara singkat disebut dengan familiar. Yang ketujuh, simplicity. User akan merasa jenuh dan bosan jika pertanyaan-pertanyaan dan menu, bahkan informasi yang dihasilkan terlalu panjang dan berbelit. User lebih menyukai hal-hal yang bersifat sederhana, tetapi mempunyai kekuatan atau bobot. Dan masih banyak lagi prinsip-prinsip utama dalam mendesain antarmuka yang baik.